Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-30-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro no Yonkishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, betul sekali. Di akhir chapter lalu, pertarungan antara Percival dengan naga kuno memang telah dimulai. Dan lanjutan pertarungan tersebut untungnya bisa langsung kita lihat pada halaman pertama dari manga Mokushiro no Yonkishi chapter yang ke-30 ini. Lalu yang menarik, tidak seperti biasanya, kali ini halaman pertama dari manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-30 mendapat gambar berwarna. Itu artinya chapter ini merupakan chapter yang spesial. Walaupun jujur saja saya sendiri tidak tahu kenapa chapter ini bisa menjadi spesial. Setelah Percival, Annie serta Sylvan pergi, sekarang yang berada di ruang bawah tanah memang tinggal Hauser, Taizo, Shin, serta Nazianz. Dan mengejutkannya, amukan dari naga kuno raksasa yang berada di atas kotak Ken ternyata dampaknya masih sangat terasa di tempat kelompok Nazianz berada. Bahkan menurut Taizo, ruang bawah tanah kotak Ken ini bisa cepat runtuh jika amukan naga kuno tidak segera diatasi. Namun yang menarik dari kejadian ini adalah ketika mengetahui kalau ruang bawah tanah kotak Ken bisa runtuh, Taizo malah lebih mencemaskan keadaan bayi naga kuno. Dan alasan kenapa Taizo lebih mencemaskan keadaan bayi naga daripada ruang bawah tanah kotak Ken adalah karena salah satu cara agar dapat mengatasi amukan dari naga kuno ialah dengan memperlihatkan jika telurnya sudah menetas dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja sayangnya menurut Nazianz keadaan sang bayi naga sudah sangat lemah. Bahkan saking lemahnya bayi naga ini sampai tidak bisa melakukan apapun. Walaupun itu hanya sekedar untuk meminum obat. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, akhirnya Nazianz pun memutuskan untuk merubah ramuan obatnya menjadi sebuah kabut terlebih dulu. Karena dengan melakukan hal itu, maka bayi naga kuno dapat mengkonsumsi obat pemberian Nazianz hanya dengan menghirupnya saja ketika bernafas. Sebagai seorang ahli pengobatan, Nazianz tentunya tidak akan berani mengklaim kalau obat buatannya pasti bisa menyembuhkan seorang pasien. Dan hal itu dia lakukan kali ini. Di mana setelah berusaha memberikan obat pada bayi naga, Nazianz berucap jika mudah-mudahan pertolongannya dapat memperbaiki keadaan. Dan Taizo yang mendengar hal itu juga diperlihatkan sama sekali tidak marah. Karena dia sendiri sadar kalau Nazianz telah melakukan yang terbaik untuk dapat menyembuhkan sang bayi naga kuno. Lalu setelah hal itu barulah Taizo untuk sekian kalinya kembali meminta kepada Hauser mengambil tindakan untuk menyelamatkan Etlin serta Percival yang berencana menyelamatkan Donnie. Dan mengejutkannya kali ini Taizo tidak lagi meminta dengan sebuah kata-kata yang lembut. Yang ada kali ini dia berbicara kepada Hauser dengan nada berteriak sembari memberikan bentakan. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-30 ini, walau sudah mengetahui apa yang terjadi pada Etlin, Hauser tetap saja enggan untuk mengambil tindakan. Dan setelah itu barulah muncul kejadian menarik sekaligus lucu, di mana Shin untuk pertama kalinya berbicara kepada Hauser. Yang tentu saja ketika melihat rubah yang ada di hadapannya dapat berbicara membuat Kapten Kesatria Suci ini menjadi sangat terkejut. Karena Hauser pastinya sama sekali tidak akan pernah menyangka kalau di dalam hidupnya selain pernah bertemu dengan babi yang dapat bicara yaitu Hawk, kali ini dia malah kembali bertemu dengan rubah yang bisa bicara juga. Ketika Shin mulai berbicara, hal pertama yang dia ucapkan adalah ejekannya kepada Hauser. Mulai dari perkataan kalau Hauser sangat memalukan sebagai seorang kapten Kesatria Suci, sampai ejekan tentang Hauser yang tidak pantas menyebut dirinya guru Donnie serta Etlin juga masuk dalam kata-kata Shin. Dan tentu saja Hauser di dalam benaknya mengakui kalau semua yang dikatakan oleh Shin itu adalah sebuah kebenaran. Cuma saja dia enggan untuk mengakuinya. Makanya di chapter ini Kapten dari Kesatria Suci ini ketika mendengar semua ejekan yang diberikan oleh Shin lebih memilih memalingkan pandangannya. Shin yang melihat Hauser memalingkan pandangannya tentu saja tidak akan tinggal diam begitu saja. Karena setelah melihat hal itu, rubah yang satu ini juga memalingkan kepalanya sambil berkata apa lelucon. Dan pastinya apa yang dikatakan oleh Shin berhasil membuat Hauser menjadi kesal. Lalu di saat sang Kapten Kesatria Suci ini mulai kesal inilah Shin kembali berbicara.
Tapi tidak seperti sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Shin kali ini adalah menyampaikan mengenai fakta-fakta penting kepada Hauser. Mulai dari mengungkap kebenaran dari mana Doni mendapatkan pecahan relik peti mati kegelapan abadi, mengungkapkan kalau sebelumnya Doni telah melindungi pecahan relik peti mati kegelapan abadi dari tangan kesatria kekacauan yang ingin mengaktifkannya, mengungkapkan fakta kalau Doni serta teman-temannya berani mempertaruhkan nyawa demi untuk dapat menyelamatkan sebuah kota yang sudah diambang kehancuran. Juga mengungkapkan kalau teman-teman Doni yang sekarang bukanlah kelompok sirkus seperti yang dibayangkan oleh Hauser. Sampai kebenaran tentang identitas sebenarnya dari Percival juga Shin beritahukan kepada Kapten Kesatria Suci ini. Tentu saja mendengar semua apa yang dikatakan oleh Shin membuat Hauser sekali lagi menjadi sangat terkejut. Betapa tidak, karena siapa yang bakal menyangka jika anak-anak yang selama ini selalu dia remehkan ternyata jauh lebih baik dari itu. Akan tetapi yang membuat sang Kapten Kesatria Suci ini paling terkejut adalah ketika mendengar Shin mengatakan kalau Percival sebenarnya adalah salah satu dari anggota Mokushiroku no Yonkishi. Lalu kenapa terungkapnya fakta ini berhasil membuat Hauser sangat terkejut? Alasannya lantaran anggota dari Mokushiroku no Yonkishi adalah orang yang secara rahasia tengah dicari-cari untuk segera ditemukan oleh Raja Liones. Dan Hauser sebagai Kapten Kesatria Suci dari Kerajaan Liones pastinya tahu mengenai misi pencarian tersebut. Oleh sebab itulah menjadi tidak heran jika Hauser menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau orang yang selama ini tengah dicari oleh rajanya ternyata berada tepat di depannya. Apalagi orang yang sedang dicari oleh rajanya itu sebelumnya telah dia acuhkan. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-30 ini saat Shin mengungkapkan semua kebenarannya kepada Hauser, hal itu juga berbarengan dengan terjadinya pertarungan antara Percival serta Doni yang tengah melawan naga kuno raksasa. Dan walaupun tanpa ada percakapan yang terjadi, sebenarnya dapat kita lihat jika kedua anak ini sama sekali bukan tandingan bagi naga tersebut. Buktinya selain menghindar, Percival serta Doni masih tidak bisa mendaratkan serangannya. Bahkan ketika serangan sihir milik Percival hampir mengenai naga kuno, terlebih dulu serangan sihir tersebut berhasil dihancurkan dengan sangat mudah. Karena sihir Percival memang dihancurkan cuma dengan satu kali cakaran saja. Dan yang mengejutkannya, jika sebelumnya satu kali cakarannya berhasil menghancurkan sihir milik Percival, lalu untuk cakaran yang keduanya, sang naga kuno ini langsung berhasil melemparkan Percival, Doni, serta Edlin secara sekaligus. Yang hal itu membuktikan seberapa kuat naga ini. Sedangkan di sisi lain, setelah mendengar penjelasan dari Shin, akhirnya Hauser mulai bangkit. Lalu yang dilakukannya pertama kali ketika bangkit adalah mendatangi Nascience. Mendekati Nascience untuk meminta bantuan. Dan bantuan yang diminta oleh Hauser adalah supaya Nascience mau mengeluarkan alkohol dari tubuhnya dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Itu artinya karena sang Kapten Kesatria Suci ini sudah ingin menghilangkan mabuknya, itu berarti sekarang dia sudah tidak lagi merasa enggan untuk mengambil tindakan. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-30 ini, setelah terlempar oleh cakaran naga kuno raksasa, Percival memang langsung menyuruh Anne untuk membawa pergi Doni dari medan pertempuran. Sedangkan dirinya berencana mengulur waktu dengan cara menghadapi naga kuno sendirian. Dan pastinya permintaan Percival tersebut sangat tidak diterima oleh Doni. Namun Percival sudah tidak mau lagi mendengar sebuah perdebatan. Soalnya setelah memberi perintah kepada Anne, dia begitu saja langsung maju melancarkan serangan sihirnya ke arah naga kuno raksasa. Memang benar serangan sihir mini Percival berhasil mengenai sang naga kuno. Akan tetapi lucunya semua serangan itu ternyata sama sekali tidak dapat mengalahkan naga ini. Bahkan jangankan untuk mengalahkannya, untuk melukainya saja serangan sihir mini Percival ini sama sekali tidak mampu. Dan kalau dilihat-lihat, serangan Percival yang ada hanya mampu untuk menggelitiki sang naga kuno. Karena jika kalian perhatikan, naga ini sama sekali tidak bereaksi ketika dirinya menerima serangan dari mini Percival. Itu berarti serangan yang dilancarkan oleh Percival sama sekali tidak ada rasanya bagi naga kuno raksasa tersebut. Walau tubuhnya tidak mendapat luka ketika menerima serangan, bukan berarti naga kuno akan diam begitu saja. Karena meski serangan Percival sama sekali tidak melukainya, naga ini tetap saja melancarkan serangan balasan. Dan serangan balasan yang dilancarkan oleh naga kuno ini sangatlah kuat serta cepat. Buktinya hanya dengan sekali ayunan saja salah satu kukunya telah berhasil menembus tubuh Percival. Namun yang mengejutkannya, sosok Percival yang tubuhnya tertembus oleh kuku naga kuno ternyata cuma sebuah salinan belaka.
sebuah salinan yang Edlin ciptakan dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Sedangkan sosok Percival yang asli langsung dibawa kabur oleh Donnie yang tengah menaiki Sylvan. Jadi dengan kata lain, kelompok Percival telah berhasil mengelabui sang naga kuno. Dan ketika naga ini lengah, waktu tersebut langsung dimanfaatkan oleh mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Saat dibawa kabur oleh Donnie, Percival yang menghadap ke belakang ternyata masih sempat mengagumi kekerenan dari naga kuno. Karena sebelumnya dia cuma pernah mendengar naga kuno dari cerita mendiang kakeknya. Jadi tidak mengherankan setelah melihat apa yang dulunya cuma sebuah dongeng membuat Percival menjadi bersemangat. Tapi selain kagum dengan kekerenannya, rupanya Percival juga mengagumi kekuatan naga kuno tersebut. Pasalnya dia tentu tidak pernah menyangka kalau serangannya tidak bekerja sedikit pun. Padahal sang naga kuno sampai sekarang masih belum bertarung dengan serius. Yang itu artinya pertarungan kali ini bagi sang naga kuno cuma sebuah permainan belaka. Lantaran jika dia bertarung dengan serius sejak awal, maka dapat dipastikan Percival, Donnie, serta Edlin pasti sudah tidak akan selamat. Waktu sedang mencoba menjauh dari sang naga kuno, tiba-tiba di jalur mereka untuk melarikan diri malah tiba-tiba muncul seseorang. Dan orang itu tengah berjalan sembari membawa angin besar bersamanya. Yang sudah dapat dipastikan kalau orang tersebut adalah Hauser. Akan tetapi yang menarik dari kejadian ini jika menurut saya bukanlah tentang kedatangan Hauser, melainkan mengenai apa yang dibuat pegangan oleh Percival ketika berada di belakang Anne. Apakah sebenarnya yang digunakan pegangan oleh Percival? Kalau kalian penasaran silahkan baca dan lihat langsung saja di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-30-nya. Kedatangan Hauser di medan pertempuran bisa dibilang sangat mencolok sekali. Betapa tidak, dia datang sembari mengaktifkan kekuatan sihirnya untuk membuat topan kecil. Lalu topan kecil tersebut lambat laun menjadi semakin besar dan pada akhirnya membuat topan itu bisa mengangkat berbagai barang kecil. Dan salah satu barang itu adalah senjata milik Hauser yang sebelumnya telah dicuri oleh para bandit. Memang benar ketika melihat Hauser, Percival, Anne, serta Edlin langsung memperingatkan Kapten Kesatria Suci itu untuk segera lari. Karena menurut mereka bertiga tempat tersebut sangat berbahaya bagi Hauser. Namun hanya Donnie lah yang terlihat amat tenang. Bahkan saking tenangnya dia dengan santai melewati Hauser dan mengatakan kalau pamannya tersebut pasti akan baik-baik saja. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-30 ini, setelah kelompok Percival melewati Hauser, sang naga kuno memang diperlihatkan langsung saja melancarkan serangannya. Dan serangan yang dia gunakan kali ini adalah semburan nafas api. Tapi ternyata serangan seperti itu sama sekali tidaklah berarti di hadapan Hauser. Sebab dengan tekniknya Kapten Kesatria Suci ini dapat dengan mudah memusnahkan serangan tersebut. Bahkan mungkin sosok naga kuno yang sangat perkasa di hadapan Percival dan yang lainnya sebenarnya bukanlah tandingan Hauser. Buktinya dengan teknik kedua yang dia gunakan, Kapten dari Kesatria Suci ini seketika itu juga langsung berhasil menjatuhkan naga kuno. Memang benar masih belum diketahui apakah naga kuno sudah berhasil dikalahkan apa belum. Namun yang jelas bagi Hauser hanya butuh dua teknik saja untuk menahan serta menjatuhkan naga kuno raksasa. Yang hal itu membuktikan kalau kekuatan Hauser pada dasarnya memang sangat jauh lebih kuat daripada Percival serta yang lainnya. Dan sebenarnya semua itu sangatlah wajar. Pasalnya akan menjadi sangat aneh jika orang yang dipercaya sebagai seorang Kapten Kesatria Suci Kerajaan Lyonesse memiliki kekuatan yang cuma setingkat dengan Percival. Ketika melihat aksi dari Hauser, yang diperlihatkan paling terkejut tentu saja adalah Percival serta Anne. Karena pastinya Percival serta Anne tidak akan pernah percaya kalau pria pemabuk yang sebelumnya sempat beradu argumen dengan mereka ternyata mempunyai kekuatan sedahsyat itu. Dan yang sama sekali tidak kaget saat melihat kekuatan Hauser tentunya adalah Donnie. Sebab bagaimanapun sebagai seorang keponakan pastinya dia sudah tahu sebenarnya sekuat apa Hauser itu. Akan seperti apakah kelanjutan cerita dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi? Apakah naga kuno telah berhasil dikalahkan? Atau mungkin dia cuma terpental saja dan belum kalah? Ya, siapa yang tahu? Namun yang jelas setelah naga kuno raksasa terlempar, manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-30 memang harus berakhir. Jadi untuk mengetahuinya satu-satunya cara adalah dengan membaca chapter selanjutnya. Nah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-30-nya. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat?
Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.